Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pendengar kajian Muslimah online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kajian Muslimah online kembali menemani para muslimah semua. Kali ini dalam rubrik rumah tangga yang mengangkat tema membangun keluarga sakinah. Pendengar kajian Muslimah online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga merupakan komunitas terkecil dalam sebuah masyarakat, paling sedikit terdiri dari suami dan istri yang diikat dengan ikatan sakral, yaitu pernikahan. Di dalam Islam, tujuan penting dari sebuah pernikahan terdapat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Merujuk pada surat Ar-Rum tersebut, salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan keluarga sakinah. Sederhananya, keluarga sakinah merupakan keluarga yang di dalamnya terdapat ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka pasangan suami istri harus bisa membagi peran dengan baik dalam sebuah keluarga. Di dalam Islam, peran dan tugas suami dan istri berbeda dan telah dibagi dengan cukup jelas. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, dan karena mereka kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Berdasarkan surat An-Nisa 34 tersebut, maka seorang suami adalah sebagai qawam atau pemimpin bagi keluarganya. Sebagai seorang pimpinan, suami menjadi kompas atau nahkoda dalam sebuah kapal yang mengarahkan, membimbing, mendidik, serta mengayomi keluarganya. Beratnya tanggung jawab sebagai pemimpin sebanding dengan kemampuan yang telah Allah berikan kepadanya. Seorang suami memiliki kemampuan lebih dibanding dengan kemampuan kaum perempuan atau para istri. Kemampuan yang dimaksud mencakup kemampuan secara fisik maupun psikis. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan seorang suami dapat membimbing dan mengarahkan keluarganya sesuai dengan tuntunan agama. Selain itu, seorang suami memang sudah selayaknya dijadikan sebagai pemimpin, sebab seorang suami yang berkewajiban untuk menafkahi seluruh keluarganya. Menafkahi keluarga bukanlah sesuatu yang mudah, bahkan memenuhi tanggung jawab tersebut tidak jarang seorang suami mempertaruhkan jiwanya. Maka untuk itu suami berhak dihormati oleh seluruh keluarga termasuk istrinya. Namun, meskipun suami memiliki otoritas penuh sebagai pimpinan dalam sebuah keluarga, bukan berarti suami berhak memperlakukan keluarganya termasuk istri dengan semena-mena, bahkan dalam kondisi istri salah sekalipun. Ada aturan-aturan tertentu yang harus menjadi pedoman suami dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin. Dan Islam pun memberikan kewajiban peran dan fungsi mulia bagi seorang istri. Ia berkewajiban untuk mentaati suaminya. Selain kewajiban, taat kepada suami juga merupakan karakter seorang istri solihah. Istri adalah ummun warabatul bait, yaitu pengatur rumah suami dan ibu bagi anak-anaknya. Perannya yang utama adalah merawat, mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anaknya
agar kelak menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun berperan membina, mengatur dan menyelesaikan urusan rumah tangga agar memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi para anggota keluarga yang lainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 34, di akhir ayat tersebut, Allah menyinggung terkait tata cara suami memperlakukan istri yang salah, yaitu dari mulai menasehati, berpisah ranjang, dan baru memukulnya. Ketiganya disebutkan secara bertahap dan bergiliran. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaannya harus bertahap dan bergiliran, tidak boleh satu melompati yang lainnya. Sementara apabila seorang istri sudah taat kepada suaminya, maka dilarang bagi suami mencari-cari dan menyusahkan istrinya. Hakikatnya, tugas seorang istri bukanlah memasak, mencuci dan membersihkan rumah sebagaimana anggapan kebanyakan orang selama ini. Akan tetapi, tugas seorang istri harus mentaati suaminya. Jika seorang istri melakukan tugas-tugas tersebut, hal itu bukanlah sebagai kewajiban baginya. Akan tetapi semua itu tidak lebih hanyalah sebagai bentuk ketaatan untuk meringankan beban pada pundak suaminya. Dari penjelasan ini, maka suami maupun istri harus memahami tugas-tugasnya dalam keluarga, sehingga mampu berbagi perannya dengan baik. Islam telah memberikan aturan yang khusus kepada suami dan istri untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga. Suami adalah kepala dan pemimpin keluarga, istri adalah ummu warabatul bait. Dengan berbagi peran antara suami dan istri, maka diharapkan keluarga sakinah akan terwujud. Demikian para pendengar kajian Muslimah online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.